pada agenda latihan paparan seminar proposal Mas Stefanus. Sekarang adalah pukul 20.37. Mangga Mas Stef dipersilahkan. Ya, selamat malam Prof. Denny dan rekan-rekan. Saya malam ini akan berlatih untuk persiapan seminar proposal penelitian doktor yang berjudul Variabilitas Geomorfometri terhadap Evolusi Tiga Danau di Subdas Mahakam Sentral, Kalimantan Timur. Saya Stefanus Nalendrajati dengan NIM 320-21002 dari Prodi Doktor Teknik Geologi, dibimbing oleh Profesor Denny Juanda dan Dr. Dasapta Erwin. Adapun ini outline dalam paparan saya ada 5, dari kajian bibliometri, prioritas studi, area studi hingga jadwal. Kemudian tiga gambar inilah 3 danau yang dimaksud, yaitu adalah Danau Jempang, Danau Melintang, kemudian Danau Semayang, yang mana salah satu transportasinya melalui perahu seperti itu. Dan berikut adalah outline yang pertama terkait dengan kajian bibliometri yang saya kaji melalui 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pertama adalah akuisisi literatur dari 30 tahun terakhir dari 1990 hingga 2020. Kemudian tahap kedua identifikasi, kemudian tahap ketiga terkait dengan screening ya, di Web of Science maupun Scopus. Kemudian tahap keempat adalah eligibility, yakni adalah pengelompokan berdasarkan topik, konten, lingkup yang telah tersortir dari tahap ketiga. Dan yang terakhir adalah tahap kelima adalah analisa literatur dengan outcome-nya adalah publication trends, research gap, dan kontribusi. Ya, ini adalah visualisasi dari bibliometri yang tervisual dari VOS Viewer. Terdapat 6 klaster pewarnaan merupakan klaster-klasternya. 6 klaster diantaranya adalah danau di Middle Mahakam berwarna hijau yang terakumulasi di sebelah kiri, kemudian morfometri di sebelah kanan, sedangkan publication trend-nya adalah terkonfigurasi dari besaran lingkaran, yakni adalah ada drought, kemudian climate change, dan termasuk delta. Sedangkan ini adalah konektivitas ketika diklik lag maupun Middle Mahakam belum terkoneksi dengan morfometri yang di sebelah kanan seperti itu. Kemudian sedangkan yang ketika diklik morfometri yang terakumulasi di sebelah kanan ini adalah konektivitasnya dan juga belum terkoneksi dengan baik itu dengan Mahakam Delta, danau maupun sungai dan sebagainya yang berada di sebelah kiri. Sehingga kontribusinya adalah dari state of the art dengan teknik systematic mapping ini mencoba untuk menghubungkan antara bagian sebelah kiri yakni adalah sungai, yakni adalah Mahakam, dan sebelah kanan adalah terkait dengan morfometri. Sedangkan ini adalah state of the art yang sebelah kiri terkait dengan geomorfologi sungai dan Mahakam, yang mana ada Vermeulen 2011, Vermeulen 2014, dan Pamvan 2016 yang sudah mengkaji ketiganya. Kemudian saya detilkan, saya breakdown terkait dengan geomorfologi dan Danau Jempang, Danau Melintang, dan Danau Semayang. Baru ada 2 yang meneliti 3 danau tersebut, yakni adalah Hope dan Suprobowati, namun ketiga danau tersebut belum dikaji keterkaitannya dengan geomorfologi. Masuk ke outline yang kedua terkait prioritas studi. Yang pertama adalah permasalahan, ada 3, yakni adalah belum diungkap kejelasan secara kuantitatif variabel geometri 3 danau di area studi. Kemudian belum terintegrasi hubungan antara morfometri kelok sungai terhadap genesa 3 danau tersebut. Kemudian yang ketiga, belum terwujudnya formulasi hazard prediction terkait perilaku air dari evolusi 3 danau di area studi. Sehingga tujuan dari penelitian ini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah mempelajari kontrol geologi kaitannya dengan morfometri arah aliran sungai di area studi. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi area studi berdasarkan nilai kuartil untuk mengetahui pola rumusan berdasarkan geometri 3 danau.
Yang ketiga, memformulasi beberapa prediksi seperti bentuk, dimensi, dan perilaku sungai, serta evolusi 3 danau. Rumusannya ada 3, rumusan masalahnya ada 3, yaitu morfometri kelok sungai, 3 danau, dan prediksi. Asumsinya juga ada 3. Asumsi yang pertama berkaitan dengan perilaku air, yaitu aliran permukaan sangat sensitif terhadap perubahan curah hujan, evapotranspirasi, dan perbedaan elevasi. Kemudian yang kedua, dinamika kelok sungai dapat meninggalkan jejak danau tapal kuda atau yang dikenal dengan Oxbow Lake. Kemudian yang ketiga, aliran sungai Mahakam menembus pola anticlinorium Samarinda, sehingga hipotesisnya adalah peran geologi terhadap morfometri mengontrol evolusi 3 danau di subdas Mahakam Sentral. Prioritas studi ruang lingkup dari studi ini yang pertama terkait dengan keruangan dibatasi oleh variabilitas kelok sungai pada 3 danau. Ini ada 3, yakni adalah di sini adalah Danau Jempang, kemudian Danau Melintang, dan Danau Sempayang. Kemudian secara waktu per 10 tahun dari 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2019. Berikut adalah gambaran mengenai elevasi di area studi, yaitu menggambarkan bahwa 3 danau ini berada di antara 3 tinggian yang di sebelah barat, kemudian diapit juga oleh punggungan berupa anticlinorium Samarinda di sebelah timur. Berikut adalah peta wilayah sungai Mahakam dari Permen PUPR tahun 2015 yang menggambarkan secara morfografi terbagi menjadi 3 sub, yaitu adalah upstream atau daerah hulu berupa tinggian dan karakter sungainya relatif lurus dan stabil. Kemudian pada daerah sentral ini berupa rendahan atau lowland berupa rawa. Kemudian karakter sungainya cukup menarik di sini, yakni di sini adalah meander yang berkelok-kelok cukup ekstrim, dan beberapa menyebut daerah sini merupakan daerah-daerah braided stream. Kemudian yang ketiga, daerah hilir terwujud adanya delta Mahakam. Kemudian lokasi penelitian berada di sini, yakni adalah di perubahan arah umum dari aliran sungai yang berpola di Danau Jempang, Danau Melintang, dan Danau Semayang. Adapun dimensinya adalah Danau Jempang dengan luas 15.000 hektar, kemudian kedalaman pada musim kemarau itu 3,5 meter, kemudian inletnya adalah Sungai Bongan, dan outletnya adalah Sungai Kemujan yang di sini berhilir ke Sungai Mahakam. Sedangkan Danau Melintang yang di tengah ini dengan luas 11.000 hektar, kemudian kedalaman pada musim kemarau itu 2 meter, dan pada musim hujan 6,5 meter. Kemudian inletnya yaitu adalah Sungai Enggelam yang di sini di utara sini mengalir ke selatan. Kemudian outletnya adalah Sungai Pela. Outlet di Danau Melintang ini bergabung dengan outlet di Danau Semayang yang bermuara juga ke Sungai Mahakam. Sedangkan Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar, kemudian kedalamannya adalah 3 meter pada musim kemarau, kemudian 6,5 meter pada musim hujan. Inletnya adalah Sungai Kahala yang di utara sini, dan bermuara di outletnya adalah Sungai Pela, yang mana Danau Melintang dan Danau Semayang ini ketika musim hujan itu akan menyatu dan outletnya menjadi satu di Sungai Pela. Berikut berdasarkan dari area studi dari tatanan geologi, yang mana Moss dan Chamber menggambarkan bahwa daerah penelitian ini, daerah area studi berada di Cekungan Kutai atau Lower Kutai Basin. Ini kotak hijau ini, sedangkan garis merah ini menggambarkan line section dari gambar 2 dan gambar 3. Kemudian pada gambar 2, Satyana dan kawan-kawan 1999 menggambarkan area studi merupakan depo center dengan lake deposit, dan di sebelah timurnya adalah Samarinda Anticlinorium. Sedangkan pada gambar 3, Moss and Chamber tahun 1999 mengidentifikasi bahwa daerah penelitian di tengah sini ini adanya jejak half graben dari inversi pada kala Eosen, yakni adalah pada saat proses kompresi dari
yang menyebabkan terbentuknya Anticlinorium samarinda tersebut. Oke, sekarang masuk ke outline keempat terkait dengan metode. Namun di awal saya akan menyampaikan mind map terlebih dahulu mengapa penelitian ini berada di daerah Mahakam, karena pada tahun 2010 dan 2014 penelitian dilakukan di daerah Cekungan Kutai, terutama terkait dengan endapan-endapan tersier, yang mana pada tahun 2014 secara keuangan mengidentifikasi Anticlinorium samarinda. Kemudian pada saat ini, pada S3 ini mencoba untuk meneliti terkait endapan-endapan kuarter yang ada di Cekungan Kutai, terutama di Mahakam, yang mana Mahakam merupakan endapan rawa, mengalir di endapan rawa. Kemudian Mahakam juga ternyata merupakan karakter sungainya meandering stream. Kemudian ketertarikan saya pada meandering stream ini, saya melakukan pendekatan dengan metode morfometri, parameter morfometri kelok sungai. Kemudian berikutnya pada saat pengamatan tersebut ternyata terlihat adanya perubahan arah aliran yang secara general mengalir ke arah tenggara, kemudian ada perubahan arah aliran ke timur laut. Kemudian saya mencoba dengan pendekatan simulasi hidrolika. Ternyata pada perubahan arah tersebut terdapat pola 3 danau di aliran yang mengalir ke arah timur laut, dan 3 danau tersebut berpola, dan ini yang nantinya akan saya prediksi, yakni terkait dengan prediksi bentuknya, dimensi, dan implikasinya terhadap bahaya. Metode terkait dengan akuisisi data, saya sudah mencoba untuk melakukan pemetaan terkait kebutuhan data, yakni sumber perolehan data. Di sini ada komponen, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian otoritas dari instansinya dan perolehan. Kemudian saya sudah mencoba meyakinkan bahwasanya yang saya checklist ini adalah data yang dapat saya peroleh. Kemudian juga beberapa data yang harus diperoleh dari observasi lapangan seperti ini, kemudian dan sampling, dan juga ada beberapa yang dibutuhkan namun belum saya peroleh, tapi saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan beberapa instansi-instansi terkait nantinya, yakni adalah seperti data curah hujan di BMKG Samarinda dan Balikpapan. Saya cermati, oh ternyata itu masuk di datanya ada di stasiun meteorologi kelas 3 Temindung. Kemudian termasuk juga kedalaman danau ini diperoleh. Nah, nantinya akan coba penjajakan dengan BRIN, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air. Berikut ini saya mencoba untuk memastikan pengukuran komponen morfometri menggunakan Landsat Sentinel 2013 yang menjadi pilot di Sungai Mahakam. Kemudian secara zoom out itu ternyata kelok-kelok sungai tersebut terlihat beberapa jejaknya yang dari citra ikonos pada gambar atas ini. Di area studi menggambarkan adanya abundant channel atau oxbow lake. Kemudian yang menarik berikutnya adalah di aliran sungai yang relatif lurus ini ternyata juga meninggalkan jejak-jejak longitudinal bar yang di sini, kemudian ada juga yang di sini seperti point bar yang memanjang di tengah sungai. Analisisnya adalah dengan analisis morfometri, yakni adalah pemodelan numerasi menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Kemudian berikutnya yang morfometrinya adalah linear, areal, dan relief. Kemudian yang sebelah kanan adalah bagan alir atau flowchart tahapan-tahapan untuk saya kajian morfometri terkait dengan komputasinya. Sedangkan metode yang berikutnya adalah analisis hidrolika atau perilaku airnya. Ada 4 tahap secara general, yakni di setiap tahapnya menggunakan pendekatan-pendekatan dari beberapa metode, salah satunya adalah Gumbel, Mononov, dan bahkan Talbot. Kemudian untuk koefisien limpasan dan debit puncaknya saya menggunakan pendekatan dari rasional Monte Carlo, serta di akhir saya mencoba melakukan simulasi limpasan dengan komputasi di HECRAS, dan berikut adalah flowchart atau tahapan-tahapan untuk simulasi komputasi tersebut. Dan ini adalah beberapa hasil yang nantinya saya harapkan. Saya mengacu dari Yosefi. Yang menarik adalah ternyata dapat menggambarkan perubahan
perubahan arah aliran di Sungai Karun tahun 1989 yang berwarna merah. Terus kemudian yang ternyata yang awalnya relatif ke barat tidak berkembang terus ke barat, tapi ternyata berubah ke arah timur, tercermin dari garis-garis yang berwarna biru, yakni adalah arah aliran pada tahun 2008. Ini outline yang kelima, yakni adalah jadwal, dan ini adalah lini masa studi saya, yang bagian atas mencerminkan upaya-upaya yang saya lakukan di tiap semester, jadi dari semester 1 sampai semester 8, sedangkan bagian yang bawah adalah hasil atau output yang saya harapkan, dan posisi saat ini adalah di ujian proposal yang direncanakan di Juli, namun ada pergeseran 1 bulan ke bulan Agustus. Kemudian berikutnya adalah hasil output yang saya harapkan berikutnya adalah pada Desember nanti ada untuk presentasi SK1, kemudian ini pada garis bagian bawah menggambarkan tahap-tahap dari studi. Jadi tahap 1 dan saat ini saya berada di tahap 2, kemudian nanti di semester 3 nanti menuju ke tahap 3. Berikut terkait dengan kerangka atau rencana di SK1 sampai SK4. Jadi SK1 saya rencanakan di Desember 2002 dengan output substansinya adalah ada 4. Kemudian rencana judul di SK1 nantinya adalah karakteristik morfometri 3 danau. Kemudian di SK2 adalah di semester 4, yakni adalah direncanakan di bulan April 2023, yaitu melakukan kajian atau observasi lapangan, ground checking, dan pengambilan sampel, sehingga rencana judulnya adalah kontrol hidrogeologi. Kemudian di SK3, yaitu direncanakan di bulan November tahun 2023, melakukan processing data terkait dengan data hidrolika dan simulasinya, sehingga rencana judulnya adalah mengkomparasi dari SK1 dan SK2, yakni adalah fenomena hidro dan morfometri atau hidromorfometri 3 danau Mahakam. Kemudian SK4 pada tahun direncanakan April 2024 dengan lebih kepada kajian komprehensif, dan sehingga rencana judulnya adalah evolusi 3 danau Mahakam Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih saya sampaikan kepada promotor dan kopromotor, kepada koordinator Prodi Doktor Teknik Geologi serta Dewan Penguji. Kemudian target selanjutnya di semester 3 nanti saya berikrar untuk maju seminar kemajuan SK1 di awal Desember dengan membahas terkait dengan rencana judulnya adalah karakteristik morfometri 3 danau Mahakam Kalimantan Timur. Demikian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ulfa selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Tef. Kalau dari jam ini menunjukkan 17-18 menit ya, hampir 18 menit, bagus banget. Dari segi waktu presentasinya. Untuk selanjutnya mungkin ada masukan atau saran dari Prof. Denny, komentar Prof. Dipersilakan Prof. Ya, makasih. Ini slide ini nih, slide yang lagi ditayangkan. Oh, yang ini Prof ya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Iya Prof. Lah Pak Step ini kerjanya tuh searah jarum jam apa berlawanan jarum jam kalau kerja? Iya Prof. Saya tanya ke bawah. Iya. Kalau searah jarum jam 2 di sini, 3 di bawah sini nanti Prof ya. 1, 2. Mungkin nanti di change Prof. Coba saya change. Nah, Prof. terus lebih baik itu setiap nomor itu ya satu kotak utuh tuh dikasih blok keluar gitu. Kasih warna beda gitu. Oh, iya. Jadi gini ya, Prof ya. Cuma nanti di fill ya. Oke. Nah, itu misalnya dikasih warnanya hitam, itu nggak apa-apa. Sekarang yang kedua ya jangan hitam lagi, kuning misalnya. Ya, baik, Prof. Supaya orang itu gitu. Kayaknya mendingan 1 di kiri, 2 di kanan ya, 3 di bawah, 4 di kanannya kayaknya. Ya, Prof, sebentar. 1 di mana tadi Prof? 1 di kiri. Ya, ada 1 di kiri. Enggak, yang 1 jangan dirubah warnanya. Ya, Di andu. Nah, ya. udah 1 biarkan aja gitu. Sekarang 2. 2 di kanan ya, Prof? Ya, 2 di kanan.
Kok kasih kuning dalamnya. Ini Prof, saya coba dulu. Tulisannya hitam. Kayaknya kuningnya kurang muda. Oh iya Prof. Gini ya Prof. Ya gitu. Oke, baik. Kalau pas step apal nggak? Apa itu Prof? Warna-warna utama itu apa? Ichiku Hibiniu bukan Prof? Bukan. Merah, Jadi kuning. kalau ada 3 warna kan? Warna utama tuh. Oh iya, RGB. Merah, kuning, merah, hijau, biru ya Prof ya? RGB. Putih, merah. Warna primer istilahnya itu. Iya Prof. Yang RGB itu bukan Prof ya? Red, green, blue itu ya Prof? Bukan. Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Berarti red. Ini ya Prof ya? Ya nggak apa-apa. Ya, baik Prof. Silahkan. Yang penting itu orang itu ngerti gitu loh. Wah ini tuh beda gitu. Cukup ya. Ya, baik Prof. Nah, terus yang penutup tadi gimana? Penutup. Ini Prof. Target selanjutnya, jadi terima kasih pada Yang Prof. bawah itu apa itu maksudnya? Target selanjutnya semester 3 saya berikrar untuk seminar kemajuan 1 SK1 di awal Desember 2022 dengan judul rencana judul karakteristik morfometri 3 danau Mahakam Ya, Kalimantan maksud Timur. saya begini. Di kesimpulan sekarang Iya, Prof. itu apa? Proposal kan? Iya, Prof. Ya, jadi clear nggak Bu Ulfa? Supaya ditekankan kembali. Ini tujuan penelitiannya. Ini hipotesanya, ini anunya gitu loh. Ini schedule-nya kan gitu. Kemudian ditambahkan biasanya itu jaminan ketersediaan data gitu, Bu Pak. Saya kalau di sini saya itunya Prof buatnya. Jaminan ketersediaan data ada beberapa. Kemudian memang ada Iya, yang yang penting itu disimpulkan. Oh iya, Prof. Masa proposal nggak ada kesimpulan? Proposal ada kesimpulan. Tetap walaupun proposal ada kesimpulan. Oh iya, Prof. Ya.
Baik, nanti saya tambah satu. Terus satu lagi, saya tuh Satu dari slide. tadi ingin dengar yang 3 danau ini nggak pernah ada yang meneliti ya. Apakah ini Oh, danau sub- danau tektonik atau apa ya? kalau 3 danau itu sudah ada, Prof. Tapi lebih kepada ini dengan apa ini? Lebih kepada kayak ikan, biota dan sebagainya, Prof. Ya nggak apa-apa, itu kan orang. Iya, Prof. Sekarang kita gitu, kita membuatkan sebuah penelitian, Iya, Prof. ya kan kira-kira itu nanti kan kepada genesanya kan, betul nggak? Iya, genesa dan prediksi ke depannya, Prof. Iya, artinya genesa dulu. Genesa itu pasti ada evolusinya kan, makanya Anda pakai teori Braided Stream atau teori Oxbolik gitu kan. Iya, Prof. Jelas nggak? Nah itu ada nggak di dunia itu yang mempelajari itu? Misalnya iseng-iseng bikin judul hidromorfometri gitu, ya kan? Ya. Kalau yang 3 yang terkait dengan danau ada, Prof. Tapi kebetulan itu bukan di Mahakam, Prof. Ya nggak apa-apa Ya, sebagai contoh. sudah saya citasi di draft juga, Prof. Iya, tapi itu teorinya jangan hanya dibilang gitu, tapi gimana dia jelaskan gitu. Karena nanti ada orang yang nanya, nggak ada kerjaan, studi tentang 3 danau apa nggak ada yang lain gitu. Iya. Ya, ya. Iya, Prof. Apalagi beda tinggi danau dengan laut berapa meter tuh? Nah, saya belum dapat datanya sih itu, Prof. Untuk apa elevasi. Jangan suka jawab kayak begitu. Danau ini tingginya berapa di atas muka laut? Pasti ada, Pak, Ini, koordinat Prof. Danau Sempayang gitu. Pasti ada, Pak. Iya, Prof. Ini di sekitar kalau di lokasi ini, Prof, dari gambar ini di sekitar 2 mdpl, Prof. Ya, 2 meter kan? Iya, betul, Prof. Jadi kenapa di situ terjadi genangan kayak begitu? Sepertinya gradiennya tidak memenuhi syarat untuk dia menjadi kering gitu. Ya. Nah, kemudian juga kenapa segaris gitu. Ya harus penuh kenapa ya? Iya, Prof. Kenapa segaris? Jadi tolong Bu Ulfa dilihatin itu bahwa kita tuh mau mencoba untuk meneliti mengidentifikasi morfometri. Yang kedua itu untuk mengetahui apa sekarang mengenai kejadiannya kan? Iya, Prof. Ya. Nah, terus juga tolong dilihat endapan di danau ini apa statusnya? Apakah longsoran gitu dari mana gitu? Status endapannya. Iya. Kalau bentar, Prof. Kalau yang saya simak dari ini, Prof, dari Moss and Chamber, ini bukan longsoran tapi lebih kepada genangan yang tidak mengalir, Prof. Terutama di sini dari Satyana ini dia menyebutnya sebagai deposenter lake deposit. Kemudian kalau yang di Moss and Chamber yang ini itu lebih kepada half grabennya, Prof. Jadi Ya, bukan. artinya kan ada kendali tektonik kan, Pak? Iya, betul, Prof. Ya, Ada nah kendali itu tektonik. kan harus dicari ya. Ya. Ada lake deposit di situ. Ya. Iya, Prof. Tapi ini harus jelas ya, harus jelas. Jadi yang mau dicari apa gitu ujungnya itu? Oh, iya. Kalau ujungnya, bentar, Prof. Kalau ujungnya dari yang saya rencanakan sampai saat ini itu pertama genesa danaunya bahwasanya danau di sini bukan karena gunung api, bukan karena tapi lebih kepada perilaku sungainya seperti itu. Jadi karena jejak-jejak dari dinamika sungai
Terus kemudian hilir berikutnya, outcome berikutnya adalah memprediksi nantinya ke depan itu danau ini, bentukan danau itu akan menyebar ke semakin ke utara atau semakin ke barat, atau nanti ada potensi semakin ke selatan dan bergabung dengan danau yang lainnya seperti itu, Prof. Ya, ya. Oke, silakan yang lain. Ya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Denny. Mas Ananta, mungkin Mas. Ya, terima kasih, Bu. Pak Stef, kalau yang di slide 10 ini kan Pak Stef menjelaskan ini ya, apa latar belakang ya sebenarnya. Yang di sini itu yang dijelaskan tuh jadi bukan terkait metode gitu, Pak. Iya sih, Pak. Tapi saya tuh pertama itu, Pak. Jadi pertanyaannya kenapa kok di itu, terus kemudian saya mau masuknya ke sini. Jadi metode yang saya untuk apa namanya, untuk keterkaitan meandering stream ini saya menggunakan metode morfometri. Kemudian untuk arah aliran ini dari perilaku air hidrolika. Terus kemudian nanti ini objeknya dan ini apa ini sintesanya, jadi prediksi gitu sih, Pak. Tapi memang saya mencoba untuk menjelaskan dulu runutan awalnya, karena beberapa latihan presentasi itu Prof. Denny beberapa kali menanyakan kenapa kok di Mahakam seperti itu. Nah, makanya saya mencoba untuk menjawabnya dengan bagan alir ini, gitu sih, Pak. Iya, kalau latar belakang sih saya kira lebih cocok di Oke. belakang, di depan gitu, Pak. Iya, di depan, Pak, ya. Maksud di latar belakang, jadi alasan Pak Stef melakukan Iya, penelitian mungkin saya ini itu ya, apa? saya tulis nanti Setelah itu nanti kenapa di metode yang Mahakam gitu, digunakan, Pak, ya. Pak, ya Kenapa di Mahakam? Oke. itu sih, Pak. Yang Ananta, ya, Pak. itu bagus pertanyaan. Saya dulu pernah melakukan penelitian ya, tapi saya lupa dipublish di mana gitu ya, di Buletin Geologi atau apa. Jadi bagaimana menjelaskan Sungai Bengawan Solo itu tadinya itu bermuara di Jogja Selatan gitu. Ya, sekarang Bengawan Solo itu bermuaranya di Surabaya kan? Iya. Iya, betul, Prof. Ada pembalikan arah, Prof. Nah, itu saya dulu lagi senang-senangnya mengenai geomorfometri itu kan terjadi perubahan gradien hidrolik, Pak. Betul. Pada zaman apa gitu direkonstruksi. Nah, kesimpulannya itu ada namanya river piracy gitu. Pembajakan aliran sungai gitu, Bu, Pak, yang tadinya di Wonogiri itu ke selatan, sekarang karena ada uplift gitu, kemudian ini belok ke ini terus campung jadi ke timur gitu. Iya, betul. Itulah, Pak. Nah, itu dicari gradiennya segala macam. Tapi saya udah lama sekali itu. Kira-kira tahun 84 85 sebelum saya ke Prancis itu. Iya, iya. Itu namanya teori apa bukti river piracy. Itu kan itu tektonik, Pak, itu. Iya, Pak. Ya, nah jadi si gradien-gradien hidrolik itu yang terjadi itu sebenarnya provokatornya itu tektonik. Tektonik. Ya kan? Makanya ada pendekatan morfotektonik. Apa gitu ya? Ya, morfotektonik, Prof. Nah, gitu. Ya. Jadi jadi S3 itu harus ada yang teka-tekinya gitu loh, Pak. Ya. Nanti dihitung-hitungnya sih bagus, tapi sebetulnya cikal bakalnya apa gitu ini. Jelas ya? Ya, baik, Prof. Itu contoh Bengawan Solo, Pak. Pak Nantasa ini sekali. Jadi dia ke selatan di Wonogiri. Bu Ulfa pernah kebayang nggak Wonogiri di mana? Kebayang, Bro. Sudah pernah beberapa kali ke sana. Nah, jadi bermuaranya itu ke Laut Selatan. Sekarang jadi ke Surabaya gitu. Iya.
Ya itu kelihatan, saya pernah lihat itu jejak-jejak bekas sungainya juga kelihatan di lembah-lembah itunya Pak, Ya, lembah sungainya itu. Iya, ya itu Pak Step. Jadi latar belakangnya nggak cuma alasan bibliometrik aja, tapi Ini mungkin Pak ya, mungkin ya setelah ini kan, jadi setelah ya, yang 3 danau ini baru masuk ke sini kali ya Pak ya, sebelum masuk ke prioritas ya, studi ini Pak ya. ya tadi kan latar belakangnya dari bibliometrik, kemudian langsung ke prioritas studi kan ya. Ya, baik Pak. Jadi Ini sekarang kan udah dijelaskan. sudah saya geser ke di bawah bibliometri. Ya, nuhun Pak. Cuman metodenya dihapus. ya jadi intinya pertanyaan Pak Ananta itu, jadi Pak Step itu sebenarnya apa yang melatar belakangi, apa yang menantang Anda gitu loh. Kemudian nanti kira-kira stepnya kayak begini dan hasilnya anu gitu. Ya. Jadi di ujian proposal itu sudah dalam genggaman gitu permasalahan itu. Bukan masih dicari. Oh Ya. Ya, Jadi oleh karenanya kan kalau namanya river piracy Bengawan Solo mungkin bisa di search artikelnya, ini contoh gitu ya. Ya. Nah, bisa ada nggak contoh pembelokan aliran sehingga menyebabkan ada danau di Mahakam gitu, ada nggak yang meneliti kayak sayanya itu loh dulu? Kalau di Mahakam belum ada Prof, tapi yang ada tuh di India Prof, di sungai apa itu India itu. Silahkan di India juga nggak apa-apa, tapi sebagai contoh sehingga kita bilang saya akan meniru ini gitu pada awal apa prinsip dasarnya. Oh iya Prof. Piper ini yang mau saya kembangkan gitu di Indonesia. Iya. Clear ya Pak? Ya, clear Prof. Jangan malu mencontoh aja, nanti kan lama-lama ada modifikasinya. Ya, baik Prof. Ya. Ya, baik Prof. Jadi dari utara selatan menjadi barat timur itu Sungai Bengawan Solo tuh. Ya. Jadi menarik dihitung gradiennya, apanya, wah pokoknya gitu. Padahal ujung-ujungnya itu adalah river piracy itu. Iya, kalau data yang dibutuhkan sudah ini ya Pak Step ya. Iya, ini sih Pak. Jadi memang itu sudah untuk mencapai tujuan gitu ya. Iya, jadi data yang dibutuhkan ini memang ada yang beberapa sudah saya yakin bisa diperoleh. Kemudian ada yang nantinya akan diperoleh, yaitu kayak seperti observasi lapangan, dan sebenarnya masih tanda tanya, tapi saya sudah tahu ini datanya nih otoritasnya, misalnya ini punyanya dari BRIN Limnologi, cuman memang butuh penjajakan Pak seperti itu. Jadi ya ada dua sih Pak. Yang pertama kedalaman danau dengan stasiun ini Pak, stasiun meteorologi seperti itu. Ini saya sudah gini Pak. Ya, itu yang Pak? Tadi di India, artikelnya ada nggak? Artikelnya ada Prof. Nah, coba dibikin slide jadi 4 atau 5 slide dari artikel itu. Bisa nggak kita melihat hal barunya gitu? Ya kan? Dari artikel. Jadi jangan langsung dicomot meanderingnya. Dari artikel aja, artikel ya, Prof. Diringkas jadi 5 slide gitu. Lalu kita mau niru itu gitu. Ya, seperti saya mencari sumur liar gitu atau sumur tanpa izin. Itu nyontoh Pak, di Indonesia mah nggak ada. Nah, judulnya apa Pak? Pak Ananta judulnya? Sumur di luar pemodelan. Nah, itu namanya liar gitu. Ya. Ya, kalau ada contohnya bagus Pak nanti. Ya, Bro. Ada waktu kan besok juga masih bisa. Ya, masih ada 2 hari, Bro. Tapi yang penting itu ada contoh ya, mana yang mau kita bikin mencontoh gitu. Iya. Ya. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita tuh S3 terlalu terkooptasi, S3 itu harus ada
harus baru dan tidak pernah ada di dunia gitu, nggak usah Pak. Ya. Nggak ada di Indonesia aja boleh. Ya, Prof. Ya, nggak ada di Jawa juga boleh gitu. Ya hanya di Kalimantan misalnya. Ya. Apalagi itu bedanya hanya 2 meter ya. Iya, Prof, danaunya. Jadi 2 meter tapi memang diapit. Bukan. Beda elevasi. Pasti. Ya, beda elevasi. Danau dengan laut di Samarinda MDPL. itu di Muara Iya, 2 meter, Prof. itu 2 meter. Nah Pak Step coba dicek kalau 2 meter dengan jarak lautnya sekian kilometer, air itu ngalir apa enggak gitu. Ya kan? Ya Pak Nanta ya. Iya. Jadi ngalir enggak? Kalaupun pasti ngalir lah. Tapi ngalir itu berapa kecepatannya? Ya, jangan-jangan si danau itu terjadi karena keterlambatan mengalir ke laut sehingga ada semacam ada backwash gitu loh Pak. Ya. Dan juga dikendalikan oleh tektonik, mungkin ada micrograben gitu atau apa gitu. Jadi airnya itu backwash Pak Ananta, nggak bisa ngalir ke sana, tapi dengan kendali tektonik akhirnya airnya terperangkap. Ya. Iya. Nah, berarti kan Pak Step harus nyari umur airnya kapan itu. Atau umur sedimentasinya. Nah, masalahnya Pak Step ini pernah ke sana enggak? Kalau ke sana pernah sih Prof, tapi nggak masuk ke kawasan apa namanya danaunya situ, Prof. Ya Jadi, udah cari waktu tuh nanti habis ujian ke sana. Iya. Ya Paling memang nggak- ada rencana untuk observasi lapangan kok, Prof. Iya rekreasi kayak apa Iya. gitu. Apa tak kenal maka tak sayang gitu loh, gitu kan. Iya, Prof. Nah, jadi jangan sampai kejadian apa namanya Danau Patenggang. Tahu Danau Patenggang di Bandung Selatan? Iya. Ya, itu kan perdebatannya, Pak. Itu dianggapnya itu micrograben gitu ya, di endapan volkanik gitu ya. Ternyata apa? Ketemu itu ada bendungan. Jadi itu tuh buatan Belanda. itu saya nemukan itu. Waduk berarti. Saya yang nemukan. Karena saya sudah belajar danau banyak itu di Depok. Di Depok tuh hampir 250 danau. Dan itu bikinan semua, Pak. Tiba-tiba di Bandung Selatan dia bilang ini danau alam. Saya nggak percaya, dikelilingi saya cari kan. Terus saya gali gitu, ketemu Pak. Yang pembangkit listrik itu Bu Ulfa di Bandung Selatan itu tuh bikinan manusia. Clear ya Pak? Ya, baik, terima kasih, Prof. Nah jadi ini ada gradien. Coba aja bayangkan berapa kilo tuh dari situ ke sana. Berapa persen gitu. Iya, Prof. Ini Memang yang gambar geologinya siapa itu? Ini Moss and Chamber sih, Prof. Kalau yang ini Satyana. Cuman memang kalau dari Moss and Chamber nih dia juga mengindikasikan adanya ini, Tuh Prof. lihat tuh. Ada inversi. Itu kan ada Graben batasan. patahan tuh. Saring. Sehingga terjadi lendutan. Iya. Nah, jadi ketika dia air itu besar dari hulu, kemudian dari situ tidak bisa ngalir, Pak Nanda. Kemudian di situ ada graben, terjadilah backwash. Jadi terjebak, makanya air itu harus dicek. Belum tentu air hujan loh itu yang ada di situ. Nah, jadi Pak Stefanus bisa menggunakan namanya hidrostratigrafi. Ya, sudah pernah dapat nggak? Jadi ilmu hidrostratigrafi itu adalah lapisan-lapisan air fungsi dari komposisi kimia dan isotop. Ya.
Jadi misalnya 0 meter di atas permukaan, terus nanti ngambil lagi air, diambil 5 cm, 10 cm, 15 cm, 25, 30, 50 sampai kalau danau dalamnya 2 meter sampai 2 meter gitu loh, Bu, Pak. Nah, nanti keluar itu umurnya beda-beda gitu, Pak Ananta. Iya. Ya. Ya, hidrostratigrafi namanya. Bukan hidrogeologi, hidrostratigrafi. Nah, itu kan ada petunjuk tuh. Coba dibikin gede itu gambar ini. Bagus, Iya, Pak. iya, Bro. Nah, jadi satu slide gitu. Oh, Nah, lalu diidentifikasi. Nah, ini jadi ada pendugaan. Jadi pendugaannya, hipotesanya bahwa danau itu adalah dikendalikan oleh struktur. Ya. Jadi makanya namanya itu menjadi morfotektonik atau apa coba Pak Ya. di dalam publikasi itu? Morfotektonik, Prof. Ya dilihat yang betul. Nah, siapa yang mendapatkan itu? Bisa. Ini ya, Prof. Ada nggak artikelnya morfotektonik? Oh ya, ada. Nah, itu udah jelas Bu Ulfa, itu mah graben itu. Iya, Prof. Ya, Graben ya, Pak. yang refleksi itu lendutan itu kan tuh banyak di mana-mana. Oh ya, satu lagi. Pak Step itu pernah punya data nggak danau-danau besar se-Indonesia gitu. Di Sumatera Ada, apa Prof. aja, di Kalimantan. Nah, Ya. ada baiknya dibikin slide-nya, ditayangkan, kemudian ditandai ini yang saya pelajari 3 danau ini gitu. Oh. Coba di Google aja ada biasanya. Sudah ada, Danau-danau Prof. Saya referensinya. danau se-Indonesia. Yang ini Ya. ya, yang besar gitu ya. Kemudian ditandai yang 3 ini gitu. Udah ketemu artikelnya apa judulnya? Bentar, Prof. Ini saya stop sharing dulu. Ini, Prof. Ini dari KLHK 2007, Prof. Jadi ini danau-danau besar di Indonesia dan yang lokasinya yang lokasi ini di sini, Prof. Danau menurut KLHK danau paparan banjir. Jadi ini berdasarkan tipe genesa danau tektonik di Matano, Sulawesi, dan untuk lokasi Ya silahkan nanti disimpulkan. Jadi di dalam proposal itu ini yang mau kita cari gitu loh Pak. Ya. Jadi danaunya itu di situ, kenapa di situ gitu. Kemudian bagaimana genesanya, ya sejauh mana kendali hidromorfotektonik ya. Nah kemudian itu nanti dibuktikan dengan nyari itu Bu Pak, hidrostratigrafi. Jadi parameter-parameter kimianya itu ada level-levelnya gitu. Dan dia ada umurnya Pak Ananta, pakai isotop kan? Iya. Nah, jadi Pak Step ya jangan lama dari sidang besok harus sudah berangkat ke sana. Ya. Kalau Pak Step tuh beasiswanya dari mana? Saya dari LIPI, Prof. BRIN. Apa namanya skemanya research by degree. Oh, ada. Ada, Prof. Ya. Berarti sama dengan Pak Ananta dong. Beda, Pak. Kalau skema, Prof. Saya dari Dikti yang waktu itu Saintek. Skemanya berbeda. Kalau Pak Stef by research. Ini ketukar orang BRIN. Saya nyari yang cari yang tugas belajar waktu itu. Benar-benar. Kalau izin belajar nggak bisa pergi-pergi. Nggak bisa.
Iya, apalagi Nggak sekolahnya bisa, di Bu Ulfa, nyari beasiswa tambahan tuh nggak bisa ya? Misalnya judulnya beasiswa tugas akhir gitu. Ada di LPDP ya Bu ya kalau nggak salah. Enggak, Iya, saya tapi takutnya gini, nanti kita nggak pas step boleh itu double. nggak punya dana untuk mendanai apa isotopnya gitu loh Pak. Maka kita nyari gitu. Jadi ada LPDP apa solution gitu. Kalau enggak Bu Ulfa bikin ke direkturnya, Pak Direktur, bagaimana kalau kita bikin namanya beasiswa LPDP solution. Jadi semua masalah diselesaikan di LPDP gitu. Salah satu solusinya pakai research grant-nya ITB, Mas, ataupun research grant-nya Dikti. Iya. Kan biasanya itu bukaan itu bulan November ya, kalau di ITB. Iya. Dan Dikti juga November, nanti submission-nya Desember, Januari, biasanya nanti pengumumannya Maret atau Maret ya. Nah, itu Dananya dari mana, Bu? itu kalau research grant kan ada yang ITB ya, Prof. Ada yang Kalau ITB, kalau ada yang yang Dikti. kalau yang ITB mah saya evaluator. Nah, itu antaranya itu Mas bisa Prof Iya. mungkin itu. Oh, pantesan kemarin ada yang ya yang ngerti di FITB itu ada tuh. Ya. Iya, Prof, kan kita ada yang ngajukan ya, Prof, dan kemudian yang saya itu kan ada yang lolos yang tahun kemarin 2021 itu ya. Nah, itu kan dapat itu untuk sampling, untuk apa? Dana olah sampel, dana lab Ya, sampel itu dikasih ya. Pak Erwin tuh, Prof, dari dana itu. Termasuk untuk publikasi yang itu juga dapat dari situ, Prof. Ya. Ya, kalau saya yang tahun ini ngajuin hibah, Prof. Jadi untuk dana lapangan dapat support dari hibah tersebut, Prof. Dari Dikti, Prof. Kemarin waktu itu pas pengajuan prosesnya dibantu Pak Erwin seperti itu untuk apa legalitas dari ITB-nya, Prof. Jadi untuk lapangan alhamdulillah bisa tercover, Prof, untuk itu, untuk pendanaan lapangan. Dan tapi memang saya merencanakan untuk observasi lapangan, Prof, seperti itu. Oke, tapi apapun jadinya harus jadi publikasi. Iya, Prof. Ya. Ya. Jadi jangan nunggu S3-nya selesai. Jadi kalau misalnya tadi ada data collecting Bu Ulfa ya, gini-gini, nah itu dengan data itu harus jadi artikel, kemudian ditulis rame-rame gitu loh, Bu. Ya. Gak apa-apa, jangan merasa rugi gitu loh. Tulis aja rame-rame. Iya, Prof, tidak. Jadi Oke. Sungai yang Melintang itu danau paparan banjir ya namanya? Iya, kalau dari KLHK nih danau paparan banjir, Bu. Jempang mana? Jempang tuh, nah ini Jempang sebentar. Paparan banjir itu apa? Limpahan banjir. Kalau di sini namanya paparan banjir, Prof. Kenapa KLHK nyebutnya, Prof? Paparan tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Paparan tuh apa presentation, Prof. Presentation. Paparan tuh kan lem. Enggak, coba secara fisiknya kayak apa gitu loh. Dataran itu, Prof. Dataran shelf, Prof. Bahasa Inggrisnya paparan, shelf. iya, paparan dataran. Jadi flat shelf. Iya, limpahan gitu barangkali. Jadi itu misalnya ada tinggian di pantai kemudian terlampaui gitu kan gitu. Karena saya sudah ketemu Pak Syahril. Nah, Pak Syahril itu punya teori juga tuh tentang Mahakam, bolak-beloknya segera ketemu. Oh iya, saya sudah hubungi Senin kemarin, Prof. Sekalian ngirim draft itu, Prof. Karena beliau request untuk di email kan untuk dokumennya. Ya. Nah, terus saya hubungi, terus kemudian belum ada respon. Memang waktu minggu-minggu awal pada saat merencanakan jadwal
seminar itu beliau merespon, tapi memang ada rentang waktu yang cukup lama, Prof. Enggak, karena kan juniornya meninggal, Pak, profesor juniornya itu. Iya. Ya, yang bimbingannya Pak Imam itu loh, Bu Ulfa. Bimbingannya Pak Imam. Jadi balik lagi. Prof. Santa Sausa itu ya, Prof ya? Pak Iwan Pak Krisda. Iwan Ya. Kris Santa Sausa itu Mas. Ya. Ya kayak saya lah, sekarang ngajar geologi lingkungan itu kan dulu saya yang ngajar, tiba-tiba pengganti saya itu sudah doktor dari Jepang ini meninggal gitu. Akhirnya balik lagi ke nenek moyang, Pak. Leluhur. Kalau Bu Ulfa mau jadi dosen ITB itu ambil itu bagus, Bu. Ya, Prof. Karena kalau saya itu sama sekali nggak minat ya, karena saya tidak mau pindah ke guru besaran saya. Kemudian yang kedua hitungannya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak, karena itu kan yang the present is the key to the future itu ya. Jadi saya lebih baik mengkader orang saja gitu. Dan itu sampai hari ini saya masih ngajar terus tuh. Coba Pak Ulfa ngobrol-ngobrol sama Pak itu siapa? Sama Pak Erwin. Pak Erwin, gimana kalau kata Pak Denny saya jadi dosen di ITB aja, gimana caranya gitu? Ya. Nanti kalau jawabannya itu ya tinggal Pak Denny aja tanda tangan, nanti dibawa sama dia ya udah saya tanda tangan. Ya. Karena itu kebetulan Bu Ulfa bidangnya kosong gitu. Ya. Di mana dulu itu rancangan saya itu bukan geologi lingkungan tapi geoplanologi gitu. Karena the present is the key to the future gitu. Jadi kalau geologi lingkungan itu dianggap geologi lingkungan danau, geologi lingkungan neritik, itu diterjemahnya kayak gitu tuh, ngaco itu Pak Nanta. Geologi lingkungannya itu bukan geologi lingkungan manusia, geologi lingkungan kayak ketemu Pak Kusuma Dinata gitu. Geologi lingkungan neritik, geologi lingkungan, saya bilang bukan itu. Betul. Ya? Geologi lingkungan abisal katanya gitu. Bukan, itu mah sedimentologi itu. Iya. Lingkungan sedimentologi. Nah, makanya dulu saya di arahan Bapak Sampurno escape aja ke geoplanologi sampai memang geoplanologi itu referensinya juga sedikit kan. Ya, seperti saya ngajarin Pak Step itu yang namanya apa? Artificial aquifer. Ya, aquifer buatan kan nggak ada mana. Itu mah buku saya beneran itu Pak Step. Ya. Jadi pengalaman saya keliling-keliling di Indonesia, nah ini juga belum dituliskan, kalau Pak Step mau bantu saya bikin buku itu namanya Artificial Aquifer gitu, aquifer buatan. Nah, itu Bu Pak. Kemudian kita patenkan, nanti sampai tua dapat uang itu. Ya. Yang Pak Ananta itu mengenai hidrogeologi mata air, Pak, diteruskan tuh bagus. Nanti ditambah juga ujung-ujungnya itu gini, harus ada pendataan daerah, Pak, sampai ke tingkat desa. Itu di desa-desa itu jangan hanya gambar jumlah penduduk gitu, histogramnya, tetapi juga kekayaan alamnya kan. Nah, sampai juga jual beli tanah. Kalau saya pengennya Pak Ananta gitu aja, jual beli tanahnya itu. Kalau di tanahnya banyak mata airnya dengan yang bukan, yang nggak banyak mata airnya, beda harganya. Yeah. Kalau sekarang kalau dekat jalan raya mahal, kalau jauh dari jalan raya murah kan gitu ya. Padahal mata air itu kebanyakan jauh dari jalan raya. Iya. Oke, ada lagi ini? Dari saya sedikit Mas Stef. Oh ya, silakan. Sebentar, Ulfa saya share. Di danau. Slide awal ya Mas ya. Nah itu kan
Oke, dari slide ketiga itu bibliometri itu keywordnya pakai keyword apa ya Mas ya? Oh, ini morfometri Mahakam, Bu. Oke, baik. Jadi kan gini, kalau kita proposal itu kan sebenarnya adalah persuasif ya, tahapan persuasif. Jadi kita berusaha meyakinkan orang lain bahwa kita itu punya riset yang menarik, kemudian visible untuk dilakukan, datanya juga ada gitu. Nah, kalau saya itu slide kelima, itu saran saja sebenarnya Mas Steph. Slide kelima itu, bukan, slide ke mana yang tadi ya, itu ya, mind map itu ya. Itu menjadi slide yang sebelum bibliometri itu saran saya. Tapi posisinya dibalik. Jadi posisinya yang biru sebelah kanan, yang tulisannya kuarter itu menjadi sebelah kiri, kemudian yang hijaunya itu yang sebelah kanan. Jadi polanya begini, kalau yang saya bayangkan ya. Bahwa di Indonesia itu ada fenomena menarik ya. 3 danau di Kalimantan Timur dari sini, yang Bu, ya? luas gitu ya, danaunya luas, hanya elevasinya juga selisihnya dengan muka air laut itu sangat sedikit. Kemudian ini sepertinya danau-danau ini dikontrol oleh kelaurusan. Nah, kemudian ya kalau alasannya kira-kira apa sih yang Mas Steph bisa ceritakan tuh kenapa ya Mas Steph memilih 3 danau itu kan gitu ya? Iya, benar. Jadi bukan kesannya bukan karena saya S1 di Kalimantan, S2 di Kalimantan, S3 saya juga ngambil di situ cocokologi gitu misalnya, bukan gitu, tapi kita berangkat dari fenomena yang menarik gitu kan. Jadi ada fenomena 3 danau besar, 3 dari 70 berapa tadi? 84 danau di Indonesia, tapi 3 danau ini berdekatan. Ini fenomenanya menariknya ini dia ada di tinjau kelurusan dan lain-lain. Nah itu ini belum ada penelitian yang terkait dengan geologi khusus spesifik. Nah kemudian baru ditambahkan yang hijau kan di sebelah kanan gitu. Secara kebetulan di tahun 2014 saya sudah pernah melakukan penelitian di lokasi sekitarnya itu tentang post-depositional Anticlonarium samarinda misalnya. Di tahun 2010 saya juga pernah melakukan dan saya yakin ya apa yang sudah pernah saya lakukan ini bisa menjadi added value ya, nilai tambah dalam hal mengkaji fenomena yang menarik ini gitu. Nah, kemudian fenomena menarik itu saya coba cari literasi melalui studi bibliometri ya gitu ya, yang terkait dengan polanya, karena sepertinya ini polanya ada yang mengontrol, nggak mungkin danau ini terjadi sendirinya gitu, pasti ada yang mengontrol ya, faktor morfometri. Makanya saya mencari dengan keyword morfometri dan Mahakam. Nah ternyata faktanya kan menarik gitu ya, hasil bibliometri antara morfometri sayap kanan dengan sayap kiri Mas Steph itu nggak nyambung gitu. Nah, ini membuktikan gitu ya. Ini membuktikan bahwa, yang ini ya. Ini membuktikan bahwa ada gap. Bahwa danau-danau ini memang belum dikaji secara morfometri. Nah, ketertarikan saya, jadi saya riset ini akan memperdalam di situ. Gitu, mungkin gitu kalau saya alurnya gitu ya. Jadi kita, gitu ya. Gitu mungkin, Prof. Tapi ini saran saja, Mas. Ya, oke. Terima kasih Bu Ulfa. Masuk sih Bu, apa yang saya canangkan tuh ternyata Bu Ulfa juga itu, jadi terus kemudian dipertegas dengan dibantu untuk penegasan dari Bu Ulfa. Jadi nanti saya coba atur lagi alurnya Bu, terutama yang di bagian awal Bu ya. Iya itu Mas. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi jangan sampai kayak gini. Terus ya bilang Danau Toba. Padahal itu bukan Danau Toba, itu kaldera Toba. Iya. Gitu loh. Ya. Makanya Danau Toba itu kalah dengan Geopark Ciletuh. Ya. Kalau saya di Ciletuh itu kan itu lantai samudra yang muncul di permukaan. Kemudian ada seperti tapal kuda itu karena graben gitu kan. Nah itu saingannya itu hanya satu di Jepang. Ya.
Di Jepang dimensinya kecil, hanya 2 kilo, radius kita lebih besar dari itu. Itulah. Nah, Danau Toba disarankan terus pengen Danau Toba, yang nggak bisa jadi geopark. Karena danaunya bukan tempat ngumpul air, tapi itu tuh danau tektonik sebetulnya. Bahkan volcano tektonik, maka dibilanglah itu kaldera Toba. Nggak nyampe 2 tahun langsung disetujui UNESCO dari PBB. Kan? Clear ya? Ya, baik Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Ya, untuk arahannya. jadi si danau itu pendekatannya itu kan bentuknya, lalu kendali geologinya. Nah, penyebabnya apa ini? Apakah tektonik? Apakah hidro ada ini atau kombinasi dari itu gitu. Jelas ya? Ya, baik, Prof. Dan tadi jangan lupa itu memang gradiennya 2 kilo, hanya 2 meter loh, dengan jarak seberapa kilometer itu silahkan. Ya, jadi begitu dia kelok ke kanan, jadi tadi si airnya nggak bisa ngalir, Bu. Kemudian pas dikendalikan oleh tektonik. Nah, tektoniknya itu umur apa itu? Umur patahan itu umur apa, Bu? Di Miosen ya, Miosen, Prof. Ya, Miosen itu berapa tahun yang lalu, ya kan? Ya, tapi saya baru itu sih Prof, ada pencerahan Prof tadi kalau menurut Prof ada terminologi backwash itu, karena di blok diagram yang ini juga sebenarnya sudah terlihat yang tadi Prof nyaranin. Jadi terutama ini. Iya. Yang ini Prof. Jadi kayak langsung ada penyempitan karena sungainya ini kan diapit oleh antiklinodiumnya Prof, seperti itu. Iya, jadi danau ini jangan-jangan memang danaunya ada di situ, tetapi secara genesa itu udah lama. Ya. Ya, baik. Nah, lalu sekarang dibuktikan gitu Pak Nanta, bahwa danau ini memang pada zaman Miosen, bukan danau kemarin ini gitu. Nah, itu dicek mulai dari airnya sampai lumpurnya gitu loh, Pak. Kita cek dia umurnya. Clear ya? Ya, clear Prof. Terima kasih Prof. Dapat pencerahan saya. Jadi danau kayak di Sumatera itu tuh ada sesar Sumatera kan? Ya, Semangko. Itu Prof. sampai hari ini belum ada yang jadi geopark. Ya kan? Kenapa? Karena orang bikin jalan itu masih kelantang-kelinting ngikutin gunung, terus dengan bangganya kelok 9, kelok apa gitu kan? Ya enggak? Itu bangga, padahal itu dibodoh-bodohin gitu. Yang benernya mah bikin terowongan. Ya. Dari Pekanbaru ke Padang bikin terowongan. Nah, nanti masalah geotekniknya, masalah ininya luar biasa gitu. Ya. Kalau ini mah kelantang-kelinting. Ini lihat saya tuh, saya ngambil keputusan kereta itu 30 menit saya bilang gitu. Ya. Nah, asalnya hanya orang Jepang maupun Cina itu hanya mau jualan kereta, jadi diputar-putar aja ngikutin jalan tol gitu kan. Saya bilang enggak, Anda terabas. Jadilah 13 terowongan. Ya. Setelah 13 terowongan, Bu Ulfa, uangnya nambah mahal. Menurut saya bukan nambah mahal. Waktu saya tanda tangan itu ada 13 terowongan, anggarannya anggaran lama, bukan anggaran yang telah disetujui. Gitu. Jadi sekarang itu saya sih suka sombong-sombongan gini. Saya itu yang gitu kan. Saya itu yang membuat orang geologi jadi harus tahu teknologi tunnel. Case study-nya di Jakarta, Bandung itu. Ya kan? Kalau saya tidak punya ilmu waktu jadi kepala Bapeda, ya saya ngikutin gubernur aja, gubernur setuju saya parap, teken aja gitu. Kalau saya enggak, gubernurnya saya pinterin.
Saya bilang itu ada proyek, sebenarnya nggak ada kereta Jakarta Bandung pun juga nggak apa-apa. Ya. Toh juga hanya 120 km dari Jakarta Bandung lewat tol. Nah, kalau ingin legacy bersejarah, bagaimana kalau kita bikin saja jadi 30 menit. Ya, kemudian caranya gimana? Caranya gampang. Saya bilang saya ambil spidol aja Bu Ulfa, tarik garis lurus. Mana Bandung, mana Jakarta, tarik. Oh, ternyata apa? Lewat lembah, nerabas gunung gitu kan, Pak. Oh, saya bilang bagus, karena orang geologi itu tuh taunya hanya jurus dan kemiringan lapisan, dia nggak ngerti ke dalamnya. Nah, gubernurnya itu hebat, akhirnya beliau bilang kalau Pak Denny paraf saya teken gitu aja, ya udah. Ya, jadi saya harusnya itu namanya terowongannya itu adalah terowongan Ahmad Heriawan namanya. Ya kan? Ada terowongan nama saya gitu kan gitu. Terowongannya panjang-panjang loh Pak. 1 kilometer, ada yang 1,5 kilo gitu. Ya. Clear ya? Nah, Bu Ya, baik, Ulfa Prof. tuh punya Terima kasih, proyek Prof. itu. Pak Ananta dan Beberapa Bu Ulfa. RT RW yang mau dibenerin. 400. Ya. Cukup ya? Besok lagi? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, jadi nanti kalau paparan hari Jumat itu rileks gitu. Nah, rileks terus jangan nganggap para dosen itu ngerti. Ya. Prinsipnya ngerti, tetapi jangan sampai si dosen menginterpretasi kerjaan Anda babak belur nanti. Kan? Jadi misalnya bisa aja ada yang iseng aja, ngapain sih ada 3 danau, mau 5 danau ya udah biarin aja. Dia lagi tenang-tenang kok malah diperpelajari. Ya. Nah, jadi saya menambahkan itu. Jadi ada studi endapan danau. Itu umurnya apa? Lalu studi hidrostratigrafi, komposisi kimia, pakai isotopnya. Ya, kita bisa buktikan nanti kalau dari air dan dari sedimennya ketemunya umurnya tektoniknya kemudian ini gradiennya gini, berarti kita bilang memang ini terjadinya seperti itu. Ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Jadi kalau Pak Step bilang ini kalau lumpurnya digali gitu. Lumpurnya digali gitu. Airnya nambah apa enggak gitu. Nah, jadi Pak Step itu tetap harus belajar tentang geologi daerah yang 3 danau itu. Jadi jangan cepet-cepet ini rawa gitu. Jadi rawa itu kan kayak endapan lumpur, bukan. Karena dia jangan-jangan karena dia muka airnya yang dangkal, maka dia rawa. Jelas ya? Baik, Prof. Jadi rawa itu belum tentu lekukan yang ada air hujan, belum tentu. Bisa aja sih airnya itu adalah dari akifernya gitu. Ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Di daerah yang 3 danau itu nggak ada minyak, batu bara gitu, nggak ditemukan. Ada, Prof. Kalau batu bara, bahkan kalau yang minyak ada pemboran migas di utara Sungai Jempang itu ada kayak kilangnya, Prof. Ya, artinya tidak Ada, jauh Prof. lah dari danau itu, ada nggak? Ya. Nah, kalau ada, maksud saya, karena itu kan berkaitan dengan ada graben kayak begitu ya. Ya, betul. Ya bisa aja ada emisi gas metan atau apa, nah itu ditangkap nanti dari airnya. Ya. Jadi hati-hati nanti Anda berenang di situ kecemplung nggak keluar lagi dah.
Iya, Bro. Kalau Pak Step kan dikiranya mah itu mah Pak lekukan aja karena hujan gitu kan. Jadi kan ternyata enggak, dia bisa bisa kayak itu, kayak Danau Lino yang di Sulawesi. Itu sampai tembus patahannya itu sampai 800 meter, Bu, Pak. Ke sistem reservoir ya. Ya, itu danaunya Danau Lino. Kemudian lapangan panas buminya itu apa? Lahendong. Lahendong gitu. Nah, gara-gara ketahuan dengan ilmu yang dikembangkan oleh orang Jerman dan kalau di Indonesia kan saya yang mengembangkan gitu, hidrologi sistem kawasan panas bumi, bukan hidrogeologi panas bumi, bukan. Hidrologi sistem kawasan panas bumi. Nah, jadi panas bumi itu kan disyaratkan minimal 35 tahun itu. Harus dijamin air ada di dalam reservoir atau di dalam aquifer. Nah, ternyata diteliti oleh orang Jerman, Bu, Pak. Ketemunya bahwa suplai air ke dalam reservoir di Lahendong itu adalah melalui zona patahan hampir 800 meter berasal dari Danau Lino. Jadi caranya gimana supaya Lahendong itu bisa 100 tahun, Pak Ananta? Ya dipertahankan si Danau Linonya, nggak boleh kering gitu. Nah, kalau orang geologi kan nggak percaya gitu. Sekarang jadi percaya. Ya, Bang, terima kasih. Perjalanan ke sana lumayan loh Mas Stef, itu ke arah Kembang Janggut ya, ke arah Melak gitu. Iya, betul, Bu. Tapi saya ini nih Mas Astika Pamumpuni, kenal ya Mas? Iya, Pak ya. Tiko ya. Pak Tiko tuh orang sana tuh, asli. Oh, iya, iya. Asli orang area Iya. Kembang Janggut itu loh. Terus dia banyak morfologi juga kan, Bu? Iya, beliau rumahnya dekat Danau Jempang itu. Mungkin bisa sharing ya. Oh iya, besok coba saya ke itu temuin. Tapi beberapa kali memang saya kalau Bu Ulfa pulang kemana? Samarinda, Bro. Ke Kota, seberang Prof. Itu. timurnya, Prof. Jauh, Prof. Enggak, Bu Ulfa mah ke Pontianak kan? Samarinda saya, Prof. Samarinda. Oh, Samarinda kan ke timur. Timur, pohon. Iya, Bro. Saya dulu hampir 2 tahun ngontrak rumah di Samarinda. Iya, Bro. Iya. Karena kerjaan saya di Muara Wahou. Ke utara itu, Bro. Jadi poskonya di Samarinda, kemudian lapangannya Muara Wahou. Iya. Ya. Terus di situ gini, hati-hati, Steph. Ya. Kamu nggak balik lagi tuh kalau minum air Mahakam. Iya. Saya sudah minum air Mahakam, Bro, makanya disuruh balik lagi. Makanya bolak-balik terus. Saya juga sama nih, ketemu Pak Steph, jadinya balik lagi ke Kalimantan saya. Ya kan? Iya, Bro. Itu hati-hati kata suku Dayak itu. Iya. Terus saya bilang, terus gimana Ibu? Saya nggak boleh minum. Ya sekarang kamu sudah ada di sini, jadi harus tetap di sini gitu. Gitu Pak Nanta. Ada aja Pak Nanta ininya apa? Apa namanya? Mitos. Bukan, jalannya tuh ada aja. Oh. Ya, saya dulu waktu jadi kepala Bapeda, tiba-tiba saya tuh jadi kepala juara nasional, jadi kepala Bapeda Indonesia, keliling provinsi, balik lagi ke Samarinda gitu. Ya. Ada. Oke ya, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Prof. Bu Ulfa ya. Selamat malam. Ya, Mbak.